Baik, kamu terlalu naif, hingga semudah itu mempercayainya. Pria yang tidak lain adalah Pak Harun berkata dengan mencibir. Ayah kok ngomong kayak gitu? Semua orang punya kesempatan berubah, rajuk Anissa sambil bergelayut di lengan ayahnya itu. Iya ayah tahu, tapi... Pak Harun melirik Mia yang masih saja diam di tempat. Kamu keluarlah, saya mau bicara empat mata dengan anak saya, ujar Pak Harun yang sedikit kesal kepada Mia, karena bukannya sadar diri untuk cepat-cepat keluar. Dia malah diam saja seperti yang ingin tahu urusan orang lain saja. Iya Pak, maaf. Mia bergegas keluar. Dia sempat berdiri di depan pintu ruang itu beberapa saat, hingga Aldi memergokinya dan menyuruhnya cepat kerja. Kerja yang benar, cucian banyak, kamu seharusnya bekerja dengan giat bukannya malah nguping. Tegas Aldi yang tentu saja membuat Mia sangat kesal. Kamu itu sama seperti aku, hanya pegawai. Jadi jangan sok berkuasa. Kemudian Mia berlalu meninggalkan Aldi yang menatapnya dengan tatapan tak percaya. Orang baru tapi berani bicara seperti itu sama aku, tidak tahu saja kalau aku ini bos keduanya. Kesal Aldi sambil memeriksa keadaan kafe. Dengan ramahnya, dia menyapa para pelanggan yang datang. Mia sempat memperhatikannya sebentar. Kenapa kalau sama aku dia sering ketus dan galak ya, sedangkan sama yang lainnya dia baik? Gumam Mia, yang tanpa dia sadari seorang seniornya mendengar. Karena kamu mantan pelakor, ujar seniornya itu dengan sinis. Hah, Mia terkejut luar biasa. Apa semua orang tahu tentang hal ini? Dari siapa? Apa dari Leo? Pikirnya. Sudahlah, toh itu kenyataannya. Aldi paling benci pelakor supaya kamu tahu itu. Cepat kerja lagi, perasaan kerjamu sedikit. Kamu hanya seperti mandor saja. Sinis senornya yang juga seorang wanita. Mia tak menjawab, dia takut jadi masalah. Dia mulai mengerjakan pekerjaannya bersama seorang teman lainnya yang punya tugas sama. Sementara itu di ruangan lainnya, Pak Harun dan Anissa duduk berdua. Mereka masih membahas tentang perkataan Anissa tadi. Kamu jangan terlalu baik Nisa, ayah tidak mau kamu sakit hati karena wanita itu bisa saja menjadi duri dalam rumah tanggamu, ucap lelah Pak Harun, karena setelah lama menasehati, Anissa masih saja keras kepala. Ayah percaya saja sama aku. Anissa tetap pada pendiriannya. Kenapa begitu? Apa alasanmu sebenarnya? Pak Harun menatap putrinya lekat, antara kesal dan juga salut akan kebaikan hatinya. Setiap orang punya kesempatan berubah, aku hanya sedang memberi kesempatan itu kepadanya. Sama seperti kesempatan yang kita beri kepada Mas Leo, bukankah begitu? Anissa berkata lembut dan penuh ketulusan, bibirnya tersenyum dengan mata yang bagaikan kilauan cahaya bintang. Ibumu pasti bangga dari tempatnya berada kini, kamu sungguh baik sama dengannya. Pak Harun memeluk putrinya itu. Anissa pun memeluknya dengan sendu. Dia jadi ingat almarhumah ibunya. Ibunya memang meninggal saat dia masih di bangku SMP. Tak sebaik ibu, ucapnya lirih. Mereka terdiam untuk sesaat. Ayah hanya minta kamu tetap waspada saja, meski dia sudah lebih baik. Hati orang siapa yang tahu, ucap Pak Harun sambil membelai lembut kepala putrinya. Iya, aku gak akan ngebiarin siapapun ngerusak rumah tanggaku. Tenang saja, sahut Anissa menggebu-gebu. Pak Harun tersenyum lebar melihat tingkah anaknya. Bersikaplah lebih dewasa, kamu bukan gadis kecil putri ayah lagi. Kamu sudah menjadi istri sekarang, lanjut Pak Harun sambil menepuk-nepuk kepala putrinya pelan. Iya, tapi, Anissa menyahuti dengan nada malas. Kenapa ayah kesini? Tanya Anissa. Ingin melihat perkembangan usahamu dengan Leo, ternyata di tangan kalian kafe ini bangkit dari mati surinya, kekeh Pak Harun penuh rasa bangga. Anissa tersenyum. Mas Leo sangat pekerja keras dan penuh tanggung jawab, sahut Anissa dengan binar di wajah, bangga kepada suaminya itu.
Mereka pun mengobrol cukup lama, sampai Pak Harun memutuskan untuk pulang. Leo kembali sekitar menjelang jam 5 sore. Lama banget pertemuannya, rajuk Anissa. Saat ini mereka berada di dalam ruangan. Leo memeluknya. Kenapa kangen ia? Godanya. Iya, tentu saja Anissa selalu bicara apa yang ada di dalam isi hatinya. Leo terkekeh. Aku makin sayang sama kamu, mengecup pipinya sekilas. Anissa tersenyum. Aku juga, malah langsung memagut lembut bibir suaminya. Dan mereka saling pagut dengan mesra. Mumpung tidak ada anak-anak, hehehe. Ada apa? Pasti ada maunya, tanya Leo dengan mata yang menatap istrinya lembut, usai acara mesra-mesra itu. Hehe, iya, aku mau ngomong sesuatu, tapi nanti aja di rumah. Anissa mengerlingkan mata nakalnya. Leo terkekeh. Baiklah, meski aku penasaran sebenarnya. Leo tak akan memaksa istrinya bicara saat ini juga. Anissa pun memutuskan pulang dari kafe jam 5 sore, sedangkan Leo seperti biasa, dia akan pulang jam 9 malam. Sedangkan, untuk hari Sabtu dan Minggu, Leo menjadwalkan untuk libur. Meluangkan waktu untuk keluarganya. Sementara untuk liburan para karyawan, Leo menjadwalkan berurutan. Dengan waktu saling bergantian setiap harinya. Jadi, setiap harinya kafe terus berjalan. Anissa sengaja mampir ke dapur kafe, untuk mencari Mia. Kak Mia bisa ikut sebentar? Anissa memanggilnya dengan sopan. Mia melirik setumpuk piring kotor pekerjaannya. Tapi ini lagi banyak cucian, sebenarnya Mia tak enak kepada seniornya, apalagi mereka selalu nyinyir. Aku bosnya juga di sini loh. Ketus Anissa. Sudah pergi sana. Rekan kerjanya menyikut lengan Mia pelan. Maaf ya ninglin pekerjaan, sebentar kok, bisik Mia, yang diangguki temannya. Mia kemudian mengikuti Anissa. Anissa mengajak Mia ke area parkir. Sekarang, mereka sudah duduk bersama di dalam mobil Anissa. Maaf ya tadi aku udah judesin kakak, ucap Anissa, dia menggenggam tangan Mia. Aku yang sebenarnya harus minta maaf sama kamu Nis. Mia terkejut dengan permintaan maaf Anissa. Anissa tersenyum. Aku sih nggak masalah. Tapi, ada apa? Sepertinya kamu kurang nyaman. Apa ada masalah? Tanya Anissa. Mia mengembuskan nafas pelan. Mereka pada nyinyirin aku dengan nyebut mantan pelakor, lirih Mia. Loh kenapa marah? Toh memang itu kenyataannya bukan? Anissa refleks menyahuti. Mia menatap Anissa kesal. Tadinya dia pikir, Anissa akan membelanya dan memarahi para pegawai di kafe. Tapi kenyataannya, sungguh tak sesuai ekspektasinya. Maaf ya kak, sebagai adikmu tentu saja aku harus membantumu andai ada masalah denganmu. Tapi, bukan berarti juga aku membelamu saat salah loh, lanjut Anissa sambil nyengir. Mia mendesah kesal. Tapi aku nggak salah loh, kesal Mia, dia mengembuskan napas pelan. Anissa tersenyum. Aku akan bicara sama merek nanti, jangan banyak pikiran ya. Anggap saja angin lalu, ujar Anissa. Mia tersenyum. Bener ya kamu nanti tegur mereka semua, ucapnya antusias. Iya, sahut Anissa. Oh ya, jadi kamu serius mengangkatku jadi kakak angkat? Mia tersenyum tipis. Anissa mengangguk. Iya, sahutnya. Mia menatap Anissa dengan senang. Aku mau, ucap Mia dengan senang, tampak senyuman dari bibirnya. Baiklah kamu kakakku sekarang, karena kamu mantan istri suamiku, sahut Anissa dengan senyum yang terkembang. Senyuman di bibir Mia memudar saat mendengar kata mantan istri. Oh ya, tadi siang kamu mau ngomong apa sebenarnya Kak Mia? Tanya Anissa. Karena ini tujuannya mengajak Mia bicara. Dia sudah berjanji untuk bicara tadi siang, jadi dia benar-benar melakukannya. Anissa adalah seseorang yang selalu teguh pada janji. Oh yang tadi itu ya, sahut Mia. Anissa mengangguk. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Mia dengan mata yang menatap Anissa intens. Melakukan apa?
Anissa tampak bingung, dia mengerutkan dahi sambil coba mengingat sesuatu. Tentang makan siang tadi, Nia mengingatkan. Oh itu, kekeh Anissa. Tak ada yang spesial, aku hanya. Dan jawaban Anissa membuat Nia terkejut.